Desa itu namanya Desa Sumberjati. Letaknya jauh dari kota. Jalannya sempit dan berlubang, kanan kiri kebun dan sawah. Kalau siang kelihatan biasa aja, malah kelihatan tenang. Tapi kalau malam turun, suasananya berubah total. Lampu jalan cuma ada di depan balai desa. Selebihnya gelap. Sinyal susah, kadang hilang sama sekali. Dan yang paling kerasa, sunyinya itu bukan sunyi biasa. Sunyi yang bikin kuping berdenging. Seolah-olah desa itu nahan napas. Warga di sana hidup sederhana. Pagi-pagi udah ke sawah, sore ngopi di teras, malam cepat tidur. Orang-orangnya ramah, tapi ada satu hal yang selalu mereka hindari buat dibahas panjang-panjang. Satu tempat yang bikin semua warga sepakat, tua muda, pendatang atau asli desa, tempat itu nggak boleh didekati, apalagi malam hari. Tempat itu bukan kuburan, bukan juga rumah kosong, tapi sebuah sumur tua yang ada di tengah kebun bambu, agak masuk ke dalam dari jalan desa. Dari luar, kebun bambunya aja udah bikin gak nyaman. Bambu-bambunya tinggi, rapat, dan kalau kena angin malam, bunyinya kayak ada yang jalan pelan-pelan sambil gesek-gesek tanah. Di tengah kebun itulah sumur itu berdiri, sendirian, dikelilingi tanah lembab dan daun bambu kering. Sumurnya udah lama nggak dipakai. Kata warga sejak sebelum gue lahir. Bibir sumurnya dari batu tua, udah retak di sana-sini. Warnanya hitam keabu-abuan, kayak gosong, padahal nggak pernah kena api. Kalau berdiri dekat situ, pasti nyium bau tanah basah yang aneh. Bukan bau tanah habis hujan, tapi bau yang bikin dada sesak, kayak bau ruangan lama yang nggak pernah kebuka. Warga desa jarang ngomong panjang soal sumur itu. Kalau ada pendatang nanya, mereka cuma jawab singkat, datar, seolah nggak mau nambah satu kata pun. Kalau Jumat Kliwon jangan ke sana. Itu aja. Nggak ada penjelasan, nggak ada cerita tambahan. Bahkan ada yang langsung ganti topik atau pura-pura nggak dengar. Awalnya gue nganggep itu cuma mitos desa. Cerita turun-temurun yang dibesar-besarin biar orang nggak sembarangan. Apalagi gue tipe orang yang penasaran. Semakin dilarang, semakin pengen tahu. Beberapa hari pertama di Desa Sumberjati masih aman. Malam-malam gue cuma dengar suara jangkrik, kadang anjing gonggong jauh di ujung desa. Tapi menjelang Jumat Kliwon, suasana mulai beda. Orang-orang jadi lebih pendiam. Ibu-ibu yang biasanya ngobrol di teras habis maghrib mulai masuk rumah lebih cepat. Anak-anak dilarang main jauh. Bahkan warung kopi di pojok desa tutup lebih awal dari biasanya. Malam Jumat Kliwon itu udara dingin banget. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang nembus kulit. Jam dinding nunjukin hampir jam 2 pagi. Gue belum tidur, cuma rebahan sambil main HP, sinyal naik turun. Di luar angin pelan, bambu bunyi berderit halus. Awalnya biasa aja. Sampai tiba-tiba, gue dengar suara orang nangis. Pelan, jauh, tapi jelas. Gue berhenti gerak. Gue matiin layar HP. Gue dengerin baik-baik. Suaranya bukan dari rumah tetangga, bukan juga dari jalan desa. Gak ada suara langkah, gak ada teriakan. Cuma tangisan, terputus-putus, kayak orang nahan sakit. Dan makin lama, makin jelas arahnya. Dari kebun bambu. Jantung gue langsung gak enak. Tangisannya bukan tangisan anak kecil, bukan juga suara perempuan muda. Lebih ke suara perempuan tua, serak, napasnya berat, kayak tiap tarikan napas itu susah banget. Seolah-olah dia nangis sambil nunduk, sambil nahan beban berat di dada. Yang bikin gue merinding, suara itu kedengeran kayak dari bawah tanah. Bukan dari permukaan tanah, tapi dari dalam tanah. Kayak ada rongga di bawah sana, dan suara itu naik lewat celah-celah bumi. Gue tarik selimut lebih rapat. Gue coba mikir positif. Mungkin kucing, mungkin orang sakit, mungkin cuma angin. Tapi tiap gue nyoba nenangin diri, tangisan itu makin konsisten, gak makin kenceng, tapi stabil, kayak dia tahu ada yang dengar. Sekitar 5 menit gue dengerin, tiba-tiba tangisannya berhenti. Mendadak, tanpa sisa, tanpa gema. Sunyi lagi. Tapi sunyinya sekarang beda, lebih berat, lebih tebal. Gue baru sadar, napas gue sendiri gemetar. Gue gak berani nengok ke jendela. Gue tutup mata, pura-pura tidur. Meski jantung gue masih gedebuk kenceng, sampai akhirnya gue ketiduran tanpa sadar. Paginya desa rame.
Bukan rame biasa, tapi rame yang pelan berbisik-bisik. Orang-orang ngumpul di depan rumah kepala desa. Beberapa bapak berdiri sambil ngerokok, mukanya tegang. Ibu-ibu ngobrol tapi suaranya ditahan. Begitu gue keluar rumah, langsung suasana kerasa aneh. Gue dengar seseorang bilang, "Semalam kedengeran lagi." Yang lain jawab, "Iya, lebih lama dari biasanya." Ada juga yang bilang, "Sumurnya hidup lagi." Kata hidup itu bikin bulu kuduk gue berdiri. Gue nekat nyamperin salah satu warga yang gue kenal. Gue tanya pelan, "Pak, semalam ada apa ya?" Dia nengok ke gue lama, kayak nimbang mau jawab atau enggak. Habis itu dia cuma bilang, "Kamu nggak keluar rumah kan?" Gue geleng. "Bagus," katanya pendek. "Pokoknya jangan ke kebun bambu itu." Seharian itu nggak ada yang berani mendekati arah sumur. Bahkan ayam-ayam peliharaan yang biasanya berkeliaran, entah kenapa nggak ada yang nyasar ke sana. Sore harinya hujan turun sebentar. Hujannya halus, tapi tanah di sekitar kebun bambu jadi lebih gelap, lebih lembab. Malamnya sebelum maghrib, gue dengar suara kentongan dipukul pelan. Tanda warga diingatkan buat nggak keluar malam. Di masjid, doa maghrib dibaca lebih lama dari biasanya. Setelah itu, desa cepat tenggelam dalam gelap. Dan di dalam kepala gue, satu pertanyaan terus muter. Kalau semalam cuma suara nangis, kenapa semua orang takut? Seolah-olah ada yang bakal bangkit. Dan kenapa sumur itu dibilang hidup lagi? Saat gue berbaring malam itu, angin kembali lewat di kebun bambu. Suaranya kayak bisikan panjang. Gue belum tahu apa yang sebenarnya ada di dalam sumur itu. Tapi satu hal gue yakin, desa Sumberjati bukan desa biasa. Dan tangisan semalam bukan sekedar suara. Itu kayak peringatan, atau mungkin panggilan. Dan entah kenapa, di dalam dada gue muncul perasaan gak enak. Kayak sesuatu di bawah sana sadar, ada orang baru di desa ini. Jumat Kliwon berikutnya datang lebih cepat dari yang gue kira. Sejak sore, langit desa Sumberjati udah gelap. Awan menggantung rendah, anginnya lembab, dan suasana desa kayak nunggu sesuatu terjadi. Warga kelihatan sibuk lebih awal. Pintu-pintu rumah ditutup sebelum maghrib. Ada yang pasang lampu minyak tambahan di teras, ada juga yang nempel daun kelor di kusen pintu. Kebiasaan lama yang katanya buat penolak hal-hal buruk. Setelah Isya, hujan turun. Awalnya rintik kecil, tapi lama-lama jadi deras. Air hujan jatuh ke atap seng rumah gue. Bunyinya berisik, tapi anehnya malah bikin suasana makin sepi. Angin kencang bikin bambu-bambu di kebun saling beradu. Suaranya nggak cuma krek-krek, tapi kayak orang lagi bisik-bisik pelan. Nggak jelas ngomong apa, tapi nadanya bikin bulu kuduk berdiri. Gue duduk di kamar, lampu mati. Cuma diterangi cahaya kecil dari luar jendela. Jam dinding terus jalan, pelan tapi berisik di kepala. Jam 11 malam lewat. Tengah malam, gue ngerasa nggak bisa tidur. Setiap suara kecil bikin gue tegang. Tetesan air dari talang, gesekan daun, semuanya kedengeran berlebihan. Jam 1 malam. Awalnya cuma samar, hampir nggak kedengeran. Tapi gue langsung sadar itu apa. Nangisan itu muncul lagi. Kali ini beda, lebih dekat, lebih jelas, nggak lagi terdengar dari kejauhan. Gue tahan napas. Tangisannya bukan cuma dari arah kebun bambu. Suaranya kayak naik dari bawah, dari tanah, dari kolong rumah gue. Kayak ada rongga gelap tepat di bawah lantai, dan dari sana ada sesuatu yang lagi duduk sambil nunduk, nangis pelan. Napas gue jadi pendek, tangan gue dingin. Gue pingin bangun, tapi kaki gue berat. Tangisan itu berhenti sebentar, lalu diganti suara lain. Suara yang bikin darah gue serasa berhenti mengalir. "Tolong, temani aku." Pelan, jelas, sangat jelas. Dan yang paling bikin gue hampir teriak, suara itu nyebut nama gue. Bukan teriak, bukan manggil keras, tapi kayak bisikan orang yang berdiri tepat di belakang telinga gue. Intonasinya lembut, nada suaranya familiar, kayak suara orang yang gue kenal lama. Kayak suara yang dulu sering gue dengar waktu kecil. Gue langsung keinget pesan Mbah Wiryo. Kata-katanya muter di kepala gue, jelas, tegas. Jangan jawab, jangan nengok, jangan keluar rumah.
Gue pejamkan mata kuat-kuat. Gue tutup telinga pakai kedua tangan. Tapi suara itu nggak hilang, malah makin dekat. Seolah-olah dia tahu gue dengar. Seolah-olah dia nunggu jawaban. Tinggal sebentar aja, dingin di sini. Gue mulai baca doa seadanya. Doa yang gue hafal meski lidah gue gemetar. Di sela-sela doa, gue masih bisa dengar tangisan itu. Kadang berubah jadi isak kecil, kadang jadi napas berat, seolah dia capek banget nunggu. Tiba-tiba, lantai ruah gue bunyi. Bukan bunyi retak, tapi kayak ada sesuatu yang digesek pelan dari bawah. Kayak kuku nyentuh kayu. Pelan, satu garis, lalu berhenti. Jantung gue mau copot. Gue nggak tahu berapa lama itu berlangsung. Rasanya lama banget. Tapi tiba-tiba, semua berhenti. Tangisan hilang, suara bisikan hilang. Angin di luar pun pelan-pelan reda. Yang tersisa cuma suara hujan dan napas gue sendiri yang masih gemetar. Gue nggak tidur sampai subuh. Pagi harinya, desa gempar. Suara orang-orang terdengar dari luar. Gue keluar rumah dengan badan masih lemas. Di ujung jalan, warga ngumpul. Ada yang nutup mulut, ada yang geleng-geleng kepala. Kabar itu cepat nyebar. Ada satu warga baru pindahan, baru 2 minggu tinggal di desa. Orangnya pendiam, jarang ngobrol, tapi sopan. Pagi itu, dia ditemukan meninggal di dekat kebun bambu, dekat sumur. Katanya posisinya duduk di pinggir sumur, nggak jatuh, nggak ada luka, mukanya kelihatan tenang, bahkan senyum tipis. Tapi yang bikin semua orang merinding, matanya basah, kayak habis nangis lama banget sebelum mati. Mbah Wiryo datang ke lokasi, berdiri paling belakang. Wajahnya nggak kaget, cuma sedih. Dia cuma bilang pelan, dia jawab panggilannya. Sejak hari itu, nggak ada yang berani mendekati kebun bambu itu. Bahkan siang hari pun orang-orang muter jalan. Setiap Jumat Kliwon, suara tangisan itu masih terdengar. Kadang pelan, kadang cuma isak samar, tapi selalu ada. Dan warga desa Sumberjati percaya satu hal. Selama masih ada orang yang penasaran, selama masih ada yang mau mendekat, selama masih ada yang menjawab saat dipanggil, sumur itu nggak akan pernah diam. Dan sampai sekarang, tiap hujan turun di malam Jumat Kliwon, gue masih nutup telinga, baca doa, dan berharap nama gue nggak dipanggil lagi.